Selamat siang, selamat datang lagi di acara Insider, sebuah tayangan yang edukatif sekaligus informatif oleh Indonesia Direct yang didukung sepenuhnya oleh TV Desa dan Kemenparekraf. Pada Insider ke-7 hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang menarik, tetap seputar UKM dan tetap seputar ekspor dan tetap seputar dunia bisnis. Jadi perbedaan dengan insider kemarin adalah pada saat ini kita akan mencoba membawakan sebuah segmen baru seputar UKM dan yang digarap penuh oleh tim insider, dan tetap kami akan mengangkat bisnis-bisnis yang terjadi selama seminggu ini serta apa saja pelatihan yang akan diadakan Inside Indonesia Direct. Nah, agar segera kita mulai saja Insider kali ini sehingga mencoba mengobati rasa penasaran dari sahabat desa dan teman-teman UKM semua. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan sebuah liputan dari salah satu redaktur Insider yang kali ini akan tetap dibawakan oleh rekan dari Indonesia Direct, yaitu Mbak Keisha Evi. Saya akan panggilkan Mbak Keisha dulu. Selamat siang, Keisha. Apa kabar? Selamat siang, Pak Bib. Kabar baik, Pak Bib. Ya, videomu mana? Kok nggak ada videonya? Nah, gitu. Oke. Baik, sehat ya, Keisha? Solo ya, masih sehat, aman-aman ya? Aman, Kamu di Solo Pak. kan ya? Oke. Iya. Baik. Ada berita apa hari ini, Keisha? Silakan. Oke, mungkin bisa saya langsung saja ya, Pak. Oke, Ya. sebelumnya selamat siang semuanya. Silakan. Seperti biasa, sebelum memulai acara Insider Review Produk, saya akan mereview berita seputar UMKM di Indonesia. Nah, berita yang akan saya review ini berhubungan juga dengan berita minggu kemarin. Seperti yang diketahui, UMKM di Indonesia ini sudah banyak yang go digital dan bahkan sudah memiliki kedudukan di pasar ASEAN. Menjadikan ekonomi negara Indonesia ini juga tentunya mengalami peningkatan. Nah, meskipun UMKM di Indonesia ini sudah memiliki pasar di mancanegara, luar negeri, atau dikenal, namun juga tetap memperhatikan bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi untuk dapat bersaing dan tetap beroperasi. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar bebas di ASEAN. Sebentar, saya akan share screen. Oh, menarik ya. Sekarang sudah levelnya ASEAN ini. Iya, Pak, benar, Pak. Ini mungkin bisa dibilang tips and trick ya, Pak. Oke, menarik. Oke, yang pertama, nah ini tentunya harus selalu update akan informasi seperti akan tren atau hal-hal yang sedang terjadi. Nah, lalu update ini akan harga produk sehingga mampu memperkirakan dengan baik ada antara proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen ini dengan baik. Lalu teknik marketing dari UMKM sendiri hingga kompetitor. Nah, update informasi ini sangat penting dilakukan karena tren-tren yang tidak dapat diprediksi ini apabila tidak up to date maka tidak akan bertahan di pasaran. Nah, lalu yang kedua ini adanya mampu memasarkan produk UMKM di platform digital seperti medsos. Seperti yang terlihat di layar, menunjukkan adanya data pengakses media sosial yang sangat tinggi. Nah, penggunaan media sosial inilah yang dianggap sangat efektif untuk menjangkau pangsa pasar saat ini, bahkan memudahkan promosi ke negara lain tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Untuk pemasaran ini mampu dilakukan seperti website, sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, atau advertising seperti Facebook, Instagram, atau Google Ads. Nah, lalu ada pula yang ketiga, ini adanya akses modal. Nah, akses modal ini memiliki data yang keuangan yang rapi dan terstruktur sehingga akan menampilkan data yang lebih transparan serta komprehensif karena sebagian besar UMKM di Indonesia ini banyak yang memiliki permasalahan akan hal ini yang akhirnya bisnis berhenti di jalan karena tidak memiliki perencanaan modal yang baik. Nah, lalu yang terakhir ini adanya pelaku UMKM tentu harus memiliki strategi bisnis yang tepat dan kreatif. Produk dari UMKM
dalam negeri yang sudah mampu bersaing dengan negara lain atau di ASEAN ini tentunya memiliki hal yang dapat diunggulkan, seperti ide-ide produk yang menarik dan memiliki nilai. Maka pelaku UMKM harus tetap mengandalkan kualitas dan juga kuantitas dari produk mereka, sehingga tetap bertahan di pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, mungkin ini yang saja yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya saya ingin menyerahkan kepada Pak Bib, mungkin ada komentar atau tanggapan lainnya. Ya, menarik sekali karena memang digitalisasi adalah satu-satunya jalan yang saat ini memang dibutuhkan oleh semua pelaku bisnis, terutamanya pelaku bisnis level UMKM seperti kita ya. Ya, benar Pak. Kita menyadari betul, Kesha, bahwa apa yang dilakukan pada saat ini, dunia semua praktis semuanya terkotak-kotak. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Satu-satunya borderless device atau alat yang bisa kita gunakan adalah apabila kita melakukan sebuah upaya secara digital. Dan UMKM perlu sekali masuk di sini, Kesha. Tanpa mereka melakukan hal ini, maka susah untuk mereka untuk menembus sekat-sekat yang saat ini akan digunakan. Nah, sekat-sekat ini perlahan-lahan setelah pandemi pasti akan mulai dibuka. Namun tidak berarti sekat itu akan hilang. Dan dengan kemampuan literasi digital yang semakin baik, maka hal itu akan menunjang kemampuan UKM untuk bisa menembus pasar, terutama pasar ekspor. Begitu ya, Kesha? Iya, Menarik. benar. Iya, benar Pak. Kadang kan kalau misalnya kita sudah masuk pasar-pasar di ASEAN, dalam negeri, atau luar negeri, bahkan negara-negara jauh, kita juga nggak boleh berhenti di situ saja, karena senang untuk sesaat, tapi kita tanpa mengandalkan kreativitas yang lebih lagi, gimana untuk istilahnya, gimana untuk memperbaiki sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan produk mereka itu lebih baik lagi, itu tentu juga harus diperhatikan, karena kalau seperti tadi tidak up to date akan tren-tren, kita hanya mengandalkan prinsip kita dari awal, oh gini aja udah nanti bakal banyak yang suka. Nah, itu juga tidak akan memungkinkan bahwa pangsa pasar mereka juga akan menurun. Ya, betul sekali. Jadi nanti kita akan bicara banyak. Kita akan bicara dari kawan salah satu temanmu juga. Setelah ini dia akan bicara tentang bagaimana kita mengangkat digitalisasi ini karena saat ini Indonesia Direct lagi concern betul mengangkat digitalisasi. Kami sebagai sebuah platform digital ekspor itu memang sangat menunjang hal tersebut. Kita akan lakukan dalam kawasan ASEAN. Nanti setelah ini kita akan review produk, dan sebuah produk ini dari teman saya juga, dia akan berbicara tentang bagaimana mereka melakukan digitalisasi dan pemasaran produk mereka ke level ASEAN, dan itu memang sebuah cara-cara yang memang harus dilakukan oleh UMKM seluruhnya. Sahabat desa dengan banyak sekali produk-produk dari desa yang bisa kita angkat bukan cuma di level domestik, bisa kita angkat sehingga ke level yang lebih tinggi, minimal di level regional seperti ASEAN maupun juga level sampai jauh sampai ke Eropa maupun Amerika Utara. Baik, Kesha, menarik sekali. Kita tunggu lagi reportasenya minggu depan, dan sukses selalu ya dengan hal-hal yang digarap oleh teman-teman di Insider dari Indonesia Direct ini. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut lagi ke reportase berikutnya. Masih menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kesha tadi. Kita akan masuk ke sebuah reportase dari teman-teman. Jadi sahabat desa semua, teman-teman UKM semua, pada saat ini kita sedang melakukan sebuah kajian untuk mengangkat produk teman-teman semua. Dan ini lagi digarap oleh Nadia dan teman-temannya dalam sebuah tulisan yang akan mengangkat bagaimana sih kita akan mengangkat produk UKM secara digital. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kesha tadi. Nah, kita akan dengarkan, mereka masih garap, belum selesai sih, namun tulisannya sudah mulai kebaca, dan dari situ saya ingin mencoba mendiskusikan lebih lanjut, mencoba
melihat lebih lanjut apa sih yang lagi mereka tulis, karena tulisan ini nanti akan kita angkat dalam sebuah blog, dalam juga sebagai bagian dari core marketing Indonesia Direct untuk memasarkan produk teman-teman UKM ke seluruh dunia. Selamat siang, Nadia. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, yang penting itu. Sekarang kita yang penting sehat dulu. Baik, Nadia, saya dengar-dengar kalian lagi buat tulisan nih. Coba ceritain sih tulisannya tentang apa dan bagaimana nih ceritanya. Tulisan sendiri berjudul Tren Ekspor UKM di Indonesia. Dan mungkin bisa di-share aja PowerPoint-nya. Oke. Tren ekspor UKM di Indonesia. Menarik. Bukan ini training. Oke, mungkin salah share ya. Nanti jadi ceritanya bagaimana? Yang mau diceritain tentang apa itu? Kira-kira garis besarnya coba Nadia. Garis besarnya terkait UMKM itu sendiri kan merupakan UMKM itu kan merupakan tokoh utama dalam pembangunan ekonomi domestik di Indonesia. Betul. Dan peranan pentingnya itu juga mendobrak pada saat punya sejarah ketika tahun 1998 saat pada resesi itu saat para investor mungkin enggan untuk berinvestasi di Indonesia dengan kondisi Indonesia yang seperti itu. UMKM menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi. Mungkin bisa di next. Usaha kecil dan menengah di Indonesia, UMKM memiliki sejarah panjang sebagai pemain utama dalam pembangunan ekonomi domestik. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika resesi pada tahun 1997 yang berlangsung selama setahun, dan hal tersebut berdampak pada penurunan PDB, namun pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 0,8%, dan hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah UKM. Lalu pada tahun 2020, PDB Indonesia juga mengalami kenaikan sebesar 2,07%. Hal tersebut, 60% dari kenaikan tersebut itu berasal dari UKM. Oh, oke, menarik ini. Memang perannya penting banget UKM di sini. Pemerintah udah benar-benar sekarang pada strategi yang tepat untuk mengangkat UKM, karena memang sudah terbukti ya dari tahun 97 sejarah sangat valid membuktikan bahwa perannya ini selalu meningkatkan PDB kita. Begitu ya Nadia, betul. Yang kamu tulis. Oke, lanjut. Selanjutnya, Indonesia Direct menjalin kerjasama untuk membantu para UMKM, diantaranya terdapat kerjasama dengan pemerintah dan NGO, non-government organization. Untuk pemerintahnya sendiri, Indonesia Direct bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, kerjasama pengembangan ekspor, Kementerian Perdagangan RI. Terus yang kedua ada Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek, dan kerjasama pada program Kedereka dengan Universitas 11 Maret. Selanjutnya untuk NGO, Indonesia Direct bekerjasama dengan Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia dan PUM. PUM ini merupakan organisasi non-governmental dari Belanda yang mendatangkan para ahli untuk membantu Indonesia Direct secara langsung dalam membantu para vendor. Ya, betul sekali. Memang ini yang perlu diketahui oleh sahabat desa dan teman-teman UKM bahwa saat ini yang ditulis Nadia ini akan kita angkat sebagai sebuah bukti dari kerjasama. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Kemendak RI, terutama dengan Export Center, yang karena Indonesia Direct pada dasarnya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan ekspor ya. Nanti akan diterangin setelah ini oleh tim dari training kita bahwa kita akan ngadain pelatihan ekspor pada tanggal 21 besok
dan itu memang disupport penuh oleh Export Center yang merupakan bagian dari Kementerian Perdagangan. Nah, Kemenparekraf sudah memfasilitasi kita penuh, terutama dari sisi pengadaan portal kita dan promosi portal kita. Betul sekali. Kemendikbud sedang dalam proses untuk memfasilitasi portal Indonesia Direct dan e-learning-nya. E-learning itu berarti nanti akan diterangin oleh temanmu Cynthia, apa e-learning dan apa yang akan kita pelajari. Nah, di situ betul sekali yang kamu sebut sebagai sebuah kerjasama dengan NGO yang saat ini sedang kita lakukan. Sebenarnya kita kerjasama dengan PUM bukan saat ini aja, Nadia. Kita udah masuk tahun ketiga kita kerjasama dengan PUM. Kita udah ngedatengin ahli-ahli sekitar 3 ahli yang kita datengin ke Indonesia sebelum terjadinya COVID. Ya, sebelum terjadinya COVID. Sayang pada saat ahli yang ketiga mau kita datengin terjadi COVID sehingga kita tunda sampai sekarang. Nah, akhirnya dari situ kita rubah formatnya menjadi belajar secara online. Kita akan mengundang salah satu ahli PUM untuk besok tanggal 28. Nanti akan diterangin siapa ahlinya, apa acaranya nanti diterangin gitu Nadia. Ya. Apalagi yang kamu tulis Nadia? Mungkin bisa di next. Ini selanjutnya, Indonesia Direct mempromosikan diri sebagai partner UKM yang memberikan fasilitas diantaranya platform, education, dan program pendampingan. Untuk platformnya sendiri, Indonesia Direct menyediakan B2B digital platform berupa website e-commerce. Untuk edukasinya sendiri, Indonesia Direct menyediakan program pelatihan yang terdiri dari pelatihan dasar yang terkait dengan general business dan e-commerce, serta pelatihan lanjutan untuk spesifik verified vendor. Selanjutnya terdapat program pendampingan. Untuk program pendampingan ini, Indonesia Direct hadir secara dinamis, menghadirkan program yang terdiri dari pelatihan dan mentoring yang diadakan secara offline maupun online. Ya, betul sekali. Platform kita udah jelas, dan pada saat ini kita memang mengajak sahabat-sahabat desa, teman-teman UKM untuk masuk di platform kita. Banyak sekali pelatihan di situ dan juga banyak pendampingan. Kita nggak sengaja hanya melatih, kita akan mendampingi. Dan pada saat ini kita akan memposisikan diri kita sebagai partner dari teman-teman UKM. Nggak sekedar memberi akses ke dalam portal saja, namun kita juga dengan portal tersebut, kita akan membawa teman-teman ke ranah pasar global. Begitu ya Nadia? Ya. Silakan dilanjut. Masih ada lagi? Ada Pak. Ya, selanjutnya terkait dengan perkembangannya, seperti yang kita tahu pada akhir tahun 2019 lalu terdapat pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Iya. Dan itu berimbas dalam sidang tahunan MPK RI pada 14 Agustus 2020, Presiden Indonesia menjelaskan sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita minus 5,3%. Iya, betul. Memang sekarang minus ya. Tapi mulai bulan ini lumayan. Ya, mulai bulan Agustus, mulai bulan kemarin itu pertumbuhan kita sudah plus 7%, Nadia. Jadi ini adalah signal yang bagus dan momentum ini memang harus dijaga. Menurut saya begitu ya. Sehingga bulan-bulan berikutnya semakin bagus. Oke, lanjut. Masih ada lagi? Ya. Berikut merupakan siaran pers yang diunggah oleh Kemenparin
berjudulkan Pemerintah Optimalkan Peran Industri Pulihkan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri dalam meningkatkan kinerjanya pada saat pandemi COVID-19. Bukti nyatanya di sini tertulis sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian, antara lain adalah konsistensi sumbangsi yang terbesar pada PDB nasional. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Pak. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89%. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri tercermin pada pencapaian ekspor dan investasi. Oke, menarik. Lanjut. Ada lagi? Ya, ini yang terakhir Pak. Jadi, untuk menunjang hal tersebut, Indonesia Direct menjalin kerjasama dengan Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia, dan seperti yang ditampilkan pada layar berikut ini merupakan anggota-anggotanya, dan Asosiasi Platform Digital ini mempunyai tagline yaitu PD Ekspor. Selain merupakan singkatan dari asosiasi, juga merupakan kampanye secara global. Tagline ini merupakan salah satu semangat kami untuk mendorong pelaku usaha di Indonesia agar dapat percaya diri serta memiliki pengetahuan yang siap untuk berkompetisi dan menghadapi persaingan pasar di era digital. Wah, berarti kamu menulis tentang PD Ekspor juga. Menarik ini. Ya, nanti teman-teman yang belum tahu PD Ekspor apa, silakan masuk aja di websitenya. Websitenya apa itu, Nadia? Websitenya sama ya, namanya PD Ekspor. Ya, .org. Ya, di situ akan banyak sekali pelatihan, teman-teman bisa masuk dan melihat. Dan ini menarik sekali, dan nanti diangkat oleh Nadia dan teman-teman dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu nanti akan bisa dibaca, dan kita akan share ke berbagai sosial media maupun blog-blog yang ada dari Indonesia Direct. Oke, thank you Nadia. Makasih atas waktunya, sukses. Kita tunggu tulisannya segera. Dan untuk reportase terakhir, masih dari Indonesia Direct, kita akan berbicara tentang training. Jadi di Indonesia Direct, sebagai satu pilar yang selalu diangkat oleh Indonesia Direct adalah training. Nah, di sini salah satu teman kita dari tim training Indonesia Direct akan menjelaskan kira-kira minggu-minggu depan ini ada training apa sih yang akan berlangsung. Oke, silakan dari Mbak Cynthia, selamat siang. Apa udah siap? Ya. Kira-kira ada apa aja nih di Indonesia Direct untuk trainingnya? Teman-teman pada kepo nih. Ya, jadi saya akan menjelaskan paket internasional training. Mungkin boleh sambil di-share screen posternya. Ya. Oke. Jadi training ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada training digital marketing untuk UMKM yang akan dibawakan langsung oleh Pak Hindra Suparjanto dari Tenaga Teknik Akses Pembiayaan dan Prosedur Ekspor dari Ekspor Center Surabaya. Dan training ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021, jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan training ini akan membahas pengenalan aspek-aspek digital yang perlu dikuasai oleh UMKM. Contohnya misalkan e-company profile, fotografi, videografi, serta pengenalan sosial media, apa saja yang bisa dipakai sebagai media pemasaran UMKM. Untuk training yang kedua, yaitu mengembangkan bisnis setelah masa pandemi, yang akan dibawakan langsung oleh Mr. Richard, yaitu CEO of the Spirit of Amsterdam Development. Training ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021, jam 7 malam sampai dengan selesai, karena kita harus menyesuaikan juga jam yang ada di luar negeri sama yang di sini, gitu. Jadi biar di sini juga nggak terlalu malam, di sana juga nggak terlalu pagi, gitu. Iya, betul. Dan akan membahas kira-kira strategi mengembangkan bisnis setelah pandemi itu tuh seperti apa gitu. Dan kedua training ini itu terdiri dari dua sesi, yaitu sinkronus, yaitu melalui Zoom meeting, dan asinkronus melalui evaluasi tugas. Nah, kira-kira benefit apa aja sih yang bisa didapat oleh para peserta nantinya, yaitu ada sertifikat, ada e-materi, dan gratis voucher konsultasi senilai Rp100.000. Konsultasi ini nanti dengan tim ahli Indonesia Direct. Nah,
Untuk biaya pendaftarannya yaitu 49.000, sudah termasuk 2 training yang saya jelaskan sebelumnya, dan bisa mendaftar di bit.ly/training international ID, atau informasi tambahan bisa menghubungi kontak person yang ada di poster berikut. Dan khusus untuk alumni tidak ada biaya pendaftaran, jadi tinggal menghubungi kontak personnya saja untuk pendaftarannya. Seperti itu Pak kira-kira untuk trainingnya. Enak banget. Jadi yang alumni siap-siap, kalian bisa, namun tempat terbatas gitu ya. Jadi ya, benar. cepetan aja, karena sebagian udah didaftar dipakai oleh para peserta baru, teman-teman UKM yang pingin ikut dengar kayak apa Pak Hindra, apalagi Mr. Richard ya. Mr. Richard ini yang dari PUM itu kan ya, Cynthia ya? Iya, benar Pak. Ya, betul sekali. Berarti Mr. Richard ngomong pakai bahasa Inggris dong, Cynthia? Iya benar, dan kalau teman-teman yang memang kesusahan dalam bahasa Inggris tidak perlu khawatir, karena dari tim Indonesia Direct nanti ada tim translator yang akan membantu. Gitu, Pak. Oke, di Indonesia Direct memang komplit banget. Oke, terima kasih untuk Cynthia. Luar biasa sekali trainingnya ini. Rugi kalau nggak ikut ini. Iya, benar banget. Oh, cuma 49.000 untuk 2 kali training, dan masih dapat lagi voucher, masih dapat lagi bonus asinkronus. Asinkronus itu apa sih? Mungkin Cynthia bisa jelasin dikit. Ya, nanti setelah adanya training ini, para peserta itu bakalan dikasih tugas. Jadi mungkin tugasnya misalkan membuat company profile seperti itu, Pak. Dan nanti tugas-tugas itu akan dikumpulkan dan langsung dievaluasi oleh speaker-nya tadi gitu. Jadi akan dikasih tahu kekurangannya di mana gitu, dan bisa nantinya untuk kedepannya buat si UMKM ini seperti itu. Ya, betul sekali. Karena namanya pelatihan ya kan, kita bukan ngedengerin orang bicara aja, tapi harus dilatih, dan itu akan dilatih oleh tim Indonesia Direct, dan speaker-nya juga akan ikut menilai, sehingga benar-benar yang lulus, yang dapat sertifikat ya benar-benar bisa kan ya. Dan sangat rugi sekali kalau nggak ikut kan, gimana kita harus bisa membuat sebuah company profile yang bagus, bagaimana membuat fotografi yang bagus, itu semua diajarin, gitu kan ya, Cynthia? Ya, benar Pak. Oke, menarik. Oke, terima kasih. Sukses ya. Sama-sama Pak. Ya. Baik, ke sahabat desa semua, kurang lebih itulah acara yang akan diadakan oleh Indonesia Direct dalam seminggu sampai 2 minggu ke depan, dan kami akan terus mengupdate dengan acara-acara training, program-program pelatihan, dan program pengembangan UKM. Sebelum kita masuk ke acara review produk pada hari ini, yang akan menampilkan salah satu sahabat saya juga dari desa, maka kita akan break sejenak, dan setelah itu kita akan masuk kepada review tentang produk dari sahabat saya, Mas Firman. Dia punya produk yang luar biasa, udah diekspor, dan kita akan kepoin bagaimana dia bisa ekspor ke mana saja setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa.
Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Baik, sahabat desa semua, teman-teman UKM, dan semuanya yang menonton acara ini. Siang ini kita akan masuk ke acara review produk dari salah satu sahabat saya dari desa di sekitar Ungaran. Tidak tahu Ungaran apa, masuk di daerah mana, nanti kita tanya aja. Namun dia membuat sebuah produk unik, dan produk ini udah sampai kemana-mana, begitu ya. Sebelum kita mulai berbincang dan mereview produknya, kita akan coba lihat video berikut dari Mas Firman, dan setelah itu kita akan coba angkat tentang produk ini. Silakan Mas Firman, kita lihat dulu. Mantap. Selamat siang, Mas Firman. Selamat siang, Pak Bib. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini yang penting dalam kondisi sekarang, yang penting sehat dulu, Pak. Saya tertarik sama topinya itu. Itu memang topi produknya juga ya? Ya, topi Luffy ini, Pak. Topi Luffy para Luffy. Ya. Oke, menarik.
Karena kita usaha ini ibaratnya kita bertualang mencari rekanan, ketemu mitra-mitra yang baru. Nah ini di sini ketemu rekan-rekan insider sama Pak. Oke, baik. Menarik sekali Mas Firman. Saya lihat tadi videonya. Ceritanya gimana itu bikin videonya itu? Coba diceritain dikit dulu. Apa ya? Itu beberapa kreasi inovasi kami dari Bengok Craft. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Setiaji dari Bengok Craft. Bengok Craft itu apa sih? Bengok Craft itu usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan yang unik, plastik, dan etnik. Nah itu salah satu keunggulan kita adalah diferensiasi produk dan kemudahan customer untuk membeli. Karena kita mau membeli di mana aja bisa, mau di marketplace mana di Indonesia Direct buat ekspor juga ada kami ada di situ. Jadi kita memudahkan customer. Oke. Bengok, Mas Firman, mungkin teman-teman Jawa tahu ya, cuma yang dari luar Jawa apa sih bengok itu? Wah, mungkin ada yang salah tangkap, bengok itu bengok-bengok, tapi bukan itu. Nah, kalau bengok ini dalam artian di sini enceng gondok, kita nyebutnya bengok. Bengok dan craft itu bahasa global untuk pria. Nah ini kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global, makanya kita namain Bengok Craft. Itu spirit kita dari awal. Kita dari kecil 2-3 orang dengan produk cuma satu, bikin buku dulu. Nah, kita udah punya planning untuk ini bisa nih produk potensi lokal ini bisa dikirim ke ekspor. Nah itu kita berjalan mulai tahun 2019 sampai ini di tahun ketiga kita mulai mencoba scale up bisnis, kita mencoba memberdayakan masyarakat sekitar dari sekarang udah ada 15 orang yang turut kontribusi di kita dan kita masih terus berproses dan berprogres. Oke, betul. Saya mengamati Mas Firman memang mulai dari 2019 ya, Mas Firman. Iya. Kita 2019 di tahun pertama kita fokus di peningkatan kapasitas produksi, kita nyari rekanan-rekanan siapa yang mau ikut, terus kita latih, bikin pelatihan, pendampingan hingga kapasitas produksi kita mumpuni. Baru di tahun kedua kita pengembangan market, kita ekspansi market, kita berani main digital marketing, berani bermitra dengan toko-toko titip jual. Dan mulai di akhir tahun kedua sampai tahun ketiga ini mulai berjejaring ke ranah ekspor. Oke, menarik. Ya, dan kita akan mulai masuk aja karena kita review produk. Kita masuk ke produknya. Coba di-share produknya apa, kemudian coba kita bahas satu-satu. Saya lihat tadi ada sepatu, ada casing HP, ada beberapa produk ya. Ya, ini yang saya pakai ini Pak, wah ini kayak manakin berjalan Iya. Kayak manakin berjalan, jadi kemana-mana tetap saya pakai terus, mulai dari topi, ini inspirasinya dari Mugiwara Lutfi karena senang One Piece, terus kita bikin topi One Piece. Ini salah satu keunikannya, anyaman dirajut, enceng gondoknya dirajut, nggak cuma dianyam dari topinya. Terus kita pakai juga ini jaket, kalau full body ini saya pakai juga jaket enceng gondok. Jadi kayak manekin berjalan. Jadi salah satu keunggulan kita adalah diferensiasi produk. Kita produk-produk kita coba produk-produk yang fungsional. Iya. Yang paling laris ini sandal enceng gondok. Sandal ya, sandal hotel itu ya, Mas Firman. Bukan, kita sandal outdoor sih, bisa dipakai buat outdoor. Karena mayoritas sandal-sandal, kenapa kita pakai yang buat outdoor? Karena mayoritas sandal-sandal yang ada itu buat hotel. Yang tipis kita pakai seminggu udah jebol. Dan nggak tahan lama. Sedangkan dari pengalaman itu, terus kita mencoba desain yang unik dan tahan lama. Sandal ini bisa tahan sampai kisaran 1 tahun dipakai di luar. Kalau dipakai di dalam bisa 2-3 tahun di dalam rumah. Kalau saya coba di outdoor itu bisa tahan sampai kisaran 1 tahun. Oke, itu yang membuat sandal itu produk Anda awet
Karena apa? Memang ditambahin bahan khusus atau memang Karena dibikin tebel, Pak. Dibikin tebel. Oh, oke. Jadi ini kalau yang biasa sendal hotel itu paling cuman 2 sampai 3 mili, kita bikin 2 cm. Jadi ada 10 kali lipat dari ketebalannya. Terus kita pakai juga anyaman eceng gondok di alasnya yang ulir itu bikin apa ya, selain kayak ada perasaan kayak sandal kesehatan, itu juga bisa bikin lebih awet juga. Ya, dan keuntungannya karena semua ini natural ya, Mas Firman. Semua ini natural pastinya. Kita bahannya eco-friendly, Pak. Betul sekali. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita bicara masalah pasarnya gini. Dengar-dengar selain di Indonesia, udah mulai merambah ke luar negeri juga nih ya, Mas Firman? Ya, kita mulai tahun kedua itu mulai merambah ke pasar luar negeri. Itu bermula dari kita awalnya ikut pameran, terus pengembangan digital marketing itu mulai tahun kedua, sehingga kita nemu buyer-buyer yang berminat dengan produk kita. Sebenarnya banyak buyer yang berminat dengan produk kita, tapi kita menyesuaikan dengan kapasitas usaha kita juga. Kita usaha baru, ada yang minta 1-2 kontainer, 10 kontainer itu bahkan ada pameran. Wah ini kayaknya belum saatnya, sehingga kita memilah-milah karena kita sistemnya berproses, karena kita UKM ya, UKM bukan basic usaha yang pemodal besar, kita modal terbatas, kita modal angan, kemauan dan keterampilan, tapi kita coba berproses terus sehingga bisa ekspor. Tapi ekspornya kita milah dari sekian beberapa orderan, kita pilih mana yang kiranya sesuai dengan kapasitas kita. Dan kita milah juga dengan buyer-buyer yang benar-benar kompeten, dan kita nggak main resiko yang terlalu besar. Karena kita baru awal, kita ibaratnya belum ada perputaran, kita benar-benar selektif di awal ini. Kecuali nanti kalau sudah ada perputaran, kita baru berani main resiko yang dalam kapasitas. Betul resiko sekali. Kapasitas. Dan kita dari selektif itu kita akhirnya nemu buyer yang di Itali waktu awal ekspor, kita buyer Itali, mereka tertarik dengan produk kita kontak-kontakan sampai mereka minatnya apa selama kurang lebih 3 bulan itu, Pak. 3 bulan dari awal, terus kita bikin prototype design sampai pengiriman 3 bulan, dan kita kirim waktu itu beberapa produk kami. Selain yang diminta, dia juga tertarik beberapa produk yang di kami, utamanya yaitu tas-tas gitu, tas-tas tas-tas natural, itu mereka tertarik, dan kita kirimkan waktu itu sekitar 8 box besar. 8 box besar kita kirimkan ke Italia, dan sesampainya di sana mereka tertarik untuk order lebih lanjut, pesan lebih banyak dalam kapasitas yang lebih besar. Tapi terkendala waktu itu di akhir bulan Desember tahun 2020 itu lagi goncangan pandemi, terus waktu itu ongkir segala macam naiknya hampir 3 sampai 5 kali lipat. Akhirnya mereka menekan cost produksi kami, mereka nggak bisa menekan ongkir. Terus dia dari awal yang udah deal, terus menawar lagi ke kami, sehingga kita belum menemukan negosiasi yang cocok, sehingga belum berlanjut untuk yang itu. Terus kita untuk yang produk kita sampai juga di Dubai sama Singapura. Itu kolaborasi dengan gimana ceritanya itu? Menarik ini ceritanya. Nah itu kita kolaborasi dengan pihak pemerintah waktu itu. Ya, BUMN sih. Nah, kita BUMN. Karena Bengok Craft ini berkembang nggak sendiri. Kita kolaborasi dengan beberapa pihak. Pasti ada support, ya, betul. Nah, itu kolaborasi dengan yang di Singapura, kolaborasi dengan Bank Indonesia. Dia menjembatani antara produk lokal, yaitu salah satunya Bengok Craft ini, dengan diaspora yang ada di negara Singapura untuk mendistribusikan produk-produk lokal ini negara tetangga untuk prototipenya. Dan itu sesuai dengan angan-angan kita, visi kita untuk kita bisa ekspor nantinya, tapi secara bertahap. Itu yang kami betul sekali. Kami ikut partisipasi itu karena kita tertarik dengan program itu. Dia ibaratnya
kirim waktu itu masih supply satu mall untuk di awalnya, kita supply kirim 10 box, terus kita jalan ini sampai bulan ketiga dia udah merambah ke 3 mall. Jadi ada pasarnya ada mulai berkembang, progres yang meningkat secara signifikan, dan kita progresnya juga nggak langsung yang grafiknya nggak langsung tajam naik tajam. Iya, kita grafik melandai itu kita bisa ngikutin di sini. Karena apa? Betul. Karena bukan trading. Kalau di sini Bengok Craft ini bukan trader, karena kita base-nya produsen. Nah, untuk produsen, untuk meningkatkan kapasitas, kita harus mengajak orang lagi, kita melatih lagi, pendampingi lagi, sehingga perlu proses untuk meningkatkan kapasitas. Dan itu yang kami lakukan, dan kita pengen mengembangkan supermarket yang signifikan. Dan ini juga mungkin bisa jadi masukan juga buat nanti Indonesia Direct bisa mungkin bisa menerapkan hal yang serupa untuk membangun kolam market di negara-negara lain, selain membangun jejaring UKM-UKM yang ada di Indonesia, produk lokal di sana, juga membangun jejaring kolam market di negara-negara tujuan, sehingga ada sinergi di situ. Mereka yang kesusahan untuk mendatangkan produk Indonesia, ada kemudahan yang difasilitasi oleh yang hub ini, penyambung ini, penjembatan ini. Dan itu bisa kita lakukan secara profesional, dalam artian kita ciptakan sistem yang saling menguntungkan. Betul sekali. Ya, luar biasa ceritanya, hebat banget. Jadi memang Mas Firman ini baru 3 tahun, jadi sahabat desa perlu mencontoh cara Mas Firman 3 tahun dan sudah mulai berkembang dan bisa masuk ke pasar global. Ini kan bukan sesuatu yang main-main ya. Ada effort, ada usaha, dan juga ada sebuah jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, begitu ya Mas Firman. Iya Pak, itu kan kayak yang Mbak Kesia tadi di awal, ada problem-problem dan ada peluang di situ sebenarnya. Problem-problem UKM bagaimana bisa go global di ASEAN lingkupnya, itu ada peluang di situ. Kalau UKM-nya kreatif, terus ada sinergi dengan beberapa pihak, itu bisa kok produk-produk lokal ini untuk bersaing di ranah global untuk membangun jejaring itu. Betul sekali, Mas Firman sudah membuktikan. Jadi sahabat-sahabat desa lainnya juga patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Firman. Oke, menarik. Kita lanjutin lagi, Mas Firman. Jadi saat ini Anda melakukan kerjasama dengan beberapa BUMN untuk mengangkat produk Anda ke luar negeri. Dan pada saat ini Anda jualan ke Singapura dan laku, begitu kan ya? Berarti kan produk kita itu sebenarnya dicari kan ya Mas Firman? Iya Pak. Itu produk-produk Indonesia sebenarnya cukup diminati ya, di luar negeri itu cukup diminati. Kelemahannya apa? Kelemahannya mereka nggak tahu gimana mereka mau beli, tapi kalau mereka nggak tahu. Nah, ini kita coba untuk di Bengok Craft sendiri ini apa yang kita lakukan, karena produk-produk kita ini punya diferensiasi, nggak ibaratnya produk-produk inovatif yang basically nggak banyak yang membuat, atau bahkan cuma di Bengok Craft sendiri. Nah itu kita harus coba mengenalkan lagi, coba berjejaring kemana-mana untuk mencoba mengenalkan produk kita. Kalau mereka tahu itu sebetulnya banyak yang diminati, apalagi di luar negeri itu sebenarnya ada pasarnya. Nah itu makanya dalam hal ini Bengok Craft sendiri merekomendasikan untuk mendorong membentuk kolam market atau Indonesian Hub di negara-negara lain untuk mengenalkan produk kita, sehingga ada kemudahan untuk buyer-buyer yang minat dengan produk lokal, mereka bisa datang langsung ke warehouse atau galeri yang ada di negara-negaranya mereka. Itu akan sangat memudahkan dan bisa meningkatkan minat dan pengetahuan mereka terhadap produk-produk lokal, dan itu bakal getok tular, Pak. Getok tular kalau kayak gitu. Ya, sepakat. Memang dua hal itu yang perlu dicatat sekaligus untuk pembelajaran kita, bahwa pertama, kita harus membuat produk yang kental dengan diferensiasi. Saya sangat sepakat, Mas Firman.
dengan produk yang biasa-biasa saja dalam tanda kutip, maka produk Anda tidak akan dilihat, ya, apalagi di pasar luar negeri kan ya Mas Firman. Jadi kita harus tampil dengan diferensiasi produk yang sama, namun ada pembeda. Mas Firman bagus banget, jeli lihat tuh sepatu. Biasanya orang bikin sepatu hanya dari kulit kan ya. Ini ditambahin dengan ya dengan aksen-aksen enceng gondok. Ini kan jadi menarik dan itu natural kan bagi pembeli di luar negeri. Ini adalah sesuatu yang unik yang perlu diangkat. Tinggal permasalahannya di kualitas. Tadi Mas Firman sudah bilang bahwa kualitasnya bisa diperkuat karena concern buyers itu terutama pada produk kita tentunya kualitasnya. Jangan-jangan produknya seperti ini namun kualitasnya nggak bagus, udah kelihatan menarik. Namun Mas Firman cukup jeli, cukup cerdas dengan membuat dia lebih tebal sehingga lebih awet gitu kan ya Mas Firman. Nah, ya, itu adalah strategi pertama. Strategi kedua yang saya lihat betul sekali membuat jaringan, membuat hub. Memang sementara ini hub adalah tugas Indonesia Direct untuk membuat hub. Namun kalau si UKM-nya nggak mampu, kita akan tolong. Namun kalau UKM-nya sendiri mampu mencari jaringan hub-hub seperti ini, itu yang harus Anda lakukan. Sehingga kelihatan kan ya, dalam 3 tahun Mas Firman udah bisa berkembang gitu kan Mas Firman. Ya, menarik ini Mas Firman. Nah, sekarang omsetnya sendiri gimana setelah ekspor ini? Apa ada peningkatan omset dan kemudian peningkatan kapasitas produk dan lain sebagainya? Kalau bicara omset, kita masuknya masih kategori mikro ini, Pak. Nah, mikro tapi ada peningkatan yang signifikan. Nah, kita di tahun pertama kita ibaratnya buka-bukaan aja ya, Pak ya. Ini modal awal dulu sekitar kurang dari 5 juta itu modal awal untuk membentuk usaha ini dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran untuk kita pakai itu untuk membuat produk awalnya. Dan di tahun pertama kita berkembang, dari situ kita bisa sampai 135 juta. Dan di tahun kedua itu kita omset 122 juta. Kenapa? Karena ada 6 bulan kita ada penurunan. Jadi target-target yang kita canangkan di tahun kedua itu nggak tercapai karena kondisi yang unconditional karena kita masuk pandemi 6 bulan itu nggak ada market, terus itu kita manfaatkan dengan digital marketing. Kita membuat berbagai marketplace, bagaimana kita bisa meningkatkan SEO, terus kita berjejaring, kita nyebar tentang promosi tentang Bengok Craft kemana-mana itu kita lakukan selama 6 bulan ibaratnya nggak ada orderan, dan hasilnya kita rasakan di tahun ketiga ini kita mulai naik, dan di tahun ketiga ini jalan setengah tahun itu udah menyamai dengan omset di tahun sebelumnya. Luar biasa. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat ini kalau dikalkulasi ada 2 kali lipat dari tahun kemarin. Kenapa? Karena kita udah mulai ibaratnya mulai adaptasi dengan kondisi pandemi ini, dan kita mulai jejaring kita yang kita bangun itu jejaring digital mulai berkembang. Itu yang membuat omset itu ada kenaikan secara signifikan. Ya, betul sekali. Jejaring paling penting, kemudian digitalisasi itu jauh lebih penting pada saat pandemi ini dan nanti setelah pandemi selesai. Memang itu adalah kunci agar kita sukses di bisnis pada saat ini. Betul sekali Mas Firman. Jadi apa yang Anda lakukan memang tinggal diperbesar lagi, dimaksimis lagi, namun jalan yang Anda lakukan sudah betul sekali dengan mengadakan digitalisasi, membangun branding Anda, sehingga tinggal kesiapannya setelah pandemi selesai, Anda mulai mendapatkan hasil, memanen hasil dari yang Anda lakukan sekarang ini. Itu saya sepakat, karena pada saat ini memang sebagian negara masih memproteksi perbatasannya, sebagian konsumen masih menahan pembelanjaan, namun ini nggak bakal bisa terus-terusan begini. Satu saat mereka juga akan harus belanja. Mas Firman tinggal mulai nyiapin produksi yang lebih banyak, mencari networking yang lebih luas, dan saat semua kebuka, prediksi saya itu tahun depan semuanya akan mulai terbuka, dan pada saat itu Mas Firman tinggal berlari kencang aja, udah siap semua.
dalam sisi platformnya udah siap, dalam sisi ekosistem produksinya udah siap, kemudian tinggal jalan aja begitu. Baik, Mas Firman, luar biasa dari apa yang disampaikan. Mungkin untuk sesi terakhir, saya ingin sedikit nasihat dari Mas Firman kepada sahabat desa, dimanapun, sesama orang desa, kita kasih masukan, kita kasih bagaimana sih teman-teman UKM yang berasal dari seluruh desa di Indonesia bisa juga semaju Mas Firman pada saat ini. Oke, Pak. Ya, terima kasih masukan-masukannya untuk Pak BYP itu. Kalau buat sobat desa, yang terpenting kalau kita basicnya socialpreneur, kita apa yang melandasi kita yaitu satu pepatah Jawa kuno, urip iku urup. Bagaimana kita bisa mendayagunakan diri kita untuk kebermanfaatan bagi orang lain di sekitarnya. Kalau kita fokus ke kebermanfaatan, nanti jalan-jalan kebaikan itu bakal menaungi di apa yang kita impikan, apa yang kita angankan, pasti bakal ada jalan. Dan buat teman-teman yang mau memulai usaha, yang terpenting lakukanlah apa yang Anda pikirkan. Lakukanlah apa yang Anda pikirkan. Nanti kita nggak tahu. Jangan cuma sekedar mikir aja ya. Berhasil atau gagal itu urusan nanti. Yang penting kita lakuin dulu. Kita punya planning apa, kita lakuin, dan kita evaluasi, nanti kita ada perbaikan perkembangan di situ. Dan yang terakhir, just do it. Doa, ikhtiar, tawakal, Pak. Ya, betul sekali. Menarik ini yang kedua. Lakukan apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan cuma mikir terus. Yang penting adalah dilakukan. Ya, apalagi kondisi gitu. Sekarang, Pak. Wah, kondisi unpredictable ini, Pak. Betul. Kalau cuma sekedar mikir, wah saya mau ingin bisnis ini, tapi nggak pernah coba melakukan, ya nggak jalan-jalan. Mas Firman adalah buktinya kan. Begitu lihat ada kesempatan, ada material di situ, ada tenaga kerja, langsung dilakukan. Buktinya sekarang produknya udah sampai di Italia, udah sampai di Singapura, udah sampai di mana-mana kan Firman. Oke, menarik itu. Jadi hal ini yang memang harus kita buat pedoman kita dalam bekerja untuk teman-teman sahabat UKM, teman-teman desa yang ada di seluruh Indonesia. Dan Anda mau melakukan sesuatu, just see and do. Jangan terlalu banyak mikirnya aja gitu ya. Nah, dari situ kemudian pasti ada hambatan. Hambatan biasa. Halangan pasti ada. Kami di Indonesia Direct, teman-teman dari BUMN, bahkan juga bapak-bapak yang ada di kementerian akan siap membantu apabila Anda memang menunjukkan bahwa Anda ingin dibantu. Begitu kan ya Mas Firman ya? Nggak sekedar hanya berpikir aja. Kalau kita ingin dibantu, tinggal ngomong aja, kita akan mencoba membantu Anda. Oke, baik Mas Firman, terima kasih banget. Inspirasinya luar biasa hari ini. Semoga bengok. Sorry. Ayo. Makanya Pak, Solo Tigo ini. Siap, kami akan ke sana. Bengok Craft semoga semakin sukses. Apapun yang perlu kami bantu dari Indonesia Direct, pasti kami bantu Mas Firman. Bengok Craft sudah ada di websitenya Indonesia Direct. Silakan masuk. Kalau mau lihat, mau tanya-tanya, bisa menghubungi admin kami. Dan sampai di sini acara kita kali ini dengan Bengok Craft. Sukses buat Mas Firman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke acara review produk yang lain dan juga berita-berita seputar UKM dan pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Terima kasih buat sahabat UKM. Sukses terus dengan bisnis Anda. Jangan patah semangat dan selalu ingat pesan Mas Firman, lakukan apa yang Anda pikirkan. Terima kasih dari saya. Salam hormat, salam ekspor.